Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman atau peserta yang mengikuti training di Geospatial Everywhere untuk JIS for Design FTTH. Jadi di sini saya ingin memberikan tutorial video tahap demi tahap untuk bagaimana mendesain secara efisien dan efektif. Nah, yang perlu teman-teman lakukan sekarang sesuai dengan tutorial yang sebelumnya pernah kita lakukan. Buka dulu manualnya. Nah, di sini tentunya teman-teman harus terinstalasi dulu dengan Google Earth Engine. Nah, Google Earth Engine ini ada keunikan ya. Dia itu memperbarui sistemnya, memperbarui cara administrasinya, cara mendaftarnya itu mungkin bisa dari 6 bulan bahkan sampai 2 bulan sekali. Nah, jadi kalau berpatokan kepada tutorial ini mungkin akan ada terus perubahan. Jadi sebenarnya nggak jauh dari sini. Nanti itu tricky aja, bisa dari teman-teman untuk melakukan apa yang diperintahkan. Tapi kalau teman-teman yang sudah berhasil melakukan instalasi atau sudah berhasil registrasi dengan Google Earth Engine, itu tentunya tidak perlu ada di tahapan ini. Mungkin langsung ke tahapan berikutnya. Nah, yang pertama teman-teman harus buka dulu Google Earth. Di sini kita ingin menentukan area mana yang akan kita desain. Misalkan di mana gitu. Nah, kalau teman-teman udah mempunyai tempat atau sudah mempunyai job, misalkan teman-teman sebagai subkon di sini atau sebagai vendor atau sebagai pemilik ISP yang ingin memperluas pasar atau yang mendapat request dari sales untuk membuka di area mana yang ingin dilakukan. Ya, tinggal ketik aja di sini di Google Earth. Misalkan kita ngambil area Bali ya. Misalkan kita ngambil area Bali. Nah, kita ketik di Bali, tentukan area mana yang atau tinggal ketik saja daerah mana di sini tentunya di search ini. Daerah mana yang sudah dijadikan ketentuan dari sales misalkan. Nah, kalau ini kan hanya contoh, misalkan saya mengambil area ini. Tentunya saya tidak terlalu banyak nanti mengambil contohnya di sini. Mungkin saya hanya mungkin sekitar 100 sampai 200 rumah aja lah. Nah, saya akan mengambil areanya. Nah, pertama teman-teman harus membuat poligon dulu. Nah, jangan lupa di sini add polygon. Terus kita delineasi areanya yang mau diambil lewat Google Earth. Areanya yang mana yang mau diambil oleh Google Earth, misalkan gitu. Nah, areanya yang ada di sini. Saya sebenarnya kurang spesifik kalau untuk ambil di sini. Nanti kita lihat aja di itunya, di peta base mapnya ya. Nah, misal kita ngambil di area Kubung. Nah, Kubung misalkan poligon atau area Kubung Bali. Nah, ini sudah. Nah, kita sudah mendapatkan area atau poligon untuk yang akan kita ambil, area Kubung ya. Sudah area Kubung. Terus ini area ini kita save di save flash as, kita simpan di tempat yang nanti kita akan olah datanya. Kalau bisa sih dibuat datanya sebagus mungkin. Nah, misalkan di sini JIS FTTH desain Bali. Ini contoh aja ya. JIS FTTH desain Bali contohnya.
Terus oke, sorry. Ini kita masukin dulu, baru ke dalam lagi, baru kita pisahkan lagi antara KML atau KMZ. Nah, sudah dapat tadi areanya udah di KMZ, sudah. Baru kita masukkan. Tapi lebih baik kita masuk lagi ke area yang tadi. Kita buka di datanya itu di data JIS ya. Nah, di sini ada KMZ, baru kita buat lagi folder SHP. Biar kita nggak lupa dimana kita, biar nggak tercampur datanya, bukan nggak lupa, biar nggak tercampur datanya antara data KMZ yang berbasis Google Earth dan data SHP yang berbasis save file atau vektor. Oke, nah kita sudah taruh di situ ya. Nah, area yang tadi yang sudah kita dapatkan, nah kita buka. Nah, ini kita sudah dapat ya area kubuk Bali ya, Terus kita buka QGIS. Kita buka QGIS, kita panggil data yang tadi sudah kita save. Kita taruh di mana tadi ya? Bisa di vektor, terus di source vektor dataset. Dia titik 3 ini kita ambil. Baru kita cari data JIS FTTH Design Bali. Baru di KMZ open, add layer, close. Oke. Sekarang teman-teman sudah mengconvert, sudah mengambil data yang tadi ada di Google Earth, sekarang ada di QGIS. Nah, untuk memastikan data ini benar atau enggak area yang tadi kita ambil, kita bisa buka base mapnya. Yang pertama kita ketik web, terus quick map service, Google Earth, Google. Jadi kita memakai satelit Google, baru pakai Google root. Nah, daerahnya Kubung ya, atau Kubuk, salah, saya harusnya Kubung nih. Ini ada kesalahan nih, nggak apa-apa. Yang penting ini sudah benar ya. Areanya ternyata sudah benar, area Kubung. Nah, di sini ternyata unik nih, banyak jalan yang tidak tersambung. Kalau kita memakai base map dari satelit, misalkan base map dari satelit, kita pilih yang hybrid ya. Itu areanya memang nggak kelihatan ini kalau ternyata jalan-jalannya itu ternyata tidak nyambung gitu loh satu sama lainnya tuh. Nah, ini ada keunikan juga nih berarti ini. Ya sudah, nanti kita teruskan aja lah bagaimana desainnya ini ya. Nanti jadinya seperti apa? Ya itulah seninya berdesain tuh di sini nanti. Nah, ternyata areanya nggak nyambung. Nah, di sini banyak area-area yang tidak nyambung. Oke. Nah, data ini yang sudah kita masukkan ke KMZ, kita convert menjadi data SHP. Kita ekspor. Save fitur as. Di sini jangan lupa formatnya diganti ke SHP. Field name. Terus yang tadi yang data itu yang kita tadi sudah simpan di data JIS, di JIS TFDCH, baru di SHP. Kita taruh di SHP karena formatnya ini SHP. Baru kita disebut di sini poligon kubung. Nah, kubung atau area kubung, terus jangan lupa underscore kubung. Jadi harus ada ininya garis sambungnya. Kalau tidak nanti sistem akan menolak yang ada di Google Earth Engine. Jadi tujuan ini kita ingin mengambil data home pass yang kita tidak punya, untuk sebagai basic dasar penentuan area yang akan kita desain. Jadi kita ingin mendesain itu harus tahu dulu nih berapa home pass-nya. Jadi urutannya itu kita areanya ada di mana, berapa tahu dulu home pass-nya, baru kita menentukan distribusinya. Jangan kita masuk dulu ke sana, kita buat dulu kabelnya, tapi kita tidak tahu areanya itu berapa yang akan kita distribusikan. Nah, jadi urutannya kita tahu dulu kuantitasnya, baru kita olah datanya. Oke. Nah, sekarang kita ingin mengambil data area Bali. Oke, sudah. Daerah data SHP baru di save di sana.
baru bisa juga gini. Oke, nah sekarang kita udah punya data SHP ya. Oke, sekarang kita menuju ke website. Kita buka, ketik GEE, Google Earth Engine, baru kita klik di sini. Nah, baru kita masuk ke dataset, ke platform, bukan dataset, platform, kode editor. Oke, kita masuk ke kode editor. Ini sedang proses. Ini tergantung dari kecepatan bandwidth teman-teman yang ada di setiap daerah ya. Ya, kita kalau di tempat saya ini kebetulan bandwidthnya lagi kurang bagus nih, jadi lambat ya. Oke, kita percepat aja ya. Oke, sudah ya. Nah, bentukan awalnya nanti seperti ini nih, bentukan awalnya nih, ya kan? Kalau sudah terbuka, sudah terdaftar, bentukannya seperti ini. Oke, ini ternyata ini belum banyak saya pakai nih. Ini masih baru banget ya. Oke, sudah. Sekarang kita menuju ke aset. Jangan lupa ya, ada script doc aset. Yang kita menuju ke aset. Oke, baru new. Kita pilih yang tablet upload, yang format save file, bukan yang GeoTIFF atau CSV, tapi yang save file. Oke, sudah. Kita select di sini. Baru kita menuju data yang kita simpan tadi ya. Tadi datanya disimpan di data JIS SHP. Oke, sorry. Harus kembali lagi, lupa. Ini harus di zip. Jadi formatnya harus format zip nih. Tuh, semuanya harus di zip datanya. Jadi kita kembali lagi ke sini, kita ke SHP, kita zip dulu nih. Nah, kita klik, kita blok semuanya, baru kita kompres, kita zip. Oke, kalau sudah, nah baru kita kembali lagi, kita select data yang tadi, baru kita zip ya. Oke, mana tadi ya data JIS-nya? Oke. Yang ini baru kita open. Nah, sudah dapat ya data zipnya ya, baru kita upload. Nah, prosesnya ini ada di sebelah sini. Nah, teman-teman lihat ya prosesnya ya. Di sini gigi rodanya sedang bekerja. Ini untuk penarikan atau untuk memasukkan data area atau data poligon yang itu nanti menjadi batas untuk kita mengambil data Kompas atau data rumah atau data gedung yang ada di dalam Google Earth Engine. Nah, ini sedang proses karena memang waktunya sedikit lama karena yaitu proses internet ya. Semua ini ada proses internetnya, proses dari bandwidthnya itu sendiri gitu loh. Nah, oke. Oke, sudah ya. Ini datanya sudah keambil, sudah masuk ke dalam. Nah, oke, udah bisa dilihat view asetnya. Baru kita menuju ke aset lagi sebelah sini. Nah, di sini ada gambar circle, refresh, asset change. Ini kita seperti gini. Nah, dia sudah masuk nih. Area Gubung Bali. Oke, kita sekarang masukkan dari area aset ke new script. Jadi kita ubah dulu ke script dulu nih. Nah, jangan lupa yang di ujung sini import to script. Nah, sekarang datanya sudah ada. Nah, datanya sudah ada nih teman-teman nih. Nanti kita tinggal olah ya. Nah, setelah teman-teman masuk ke data Google Earth Engine, data area yang ingin diambil mana saja dengan pakai poligon, dengan batasan delineasi poligon, kita menuju ke manualnya. Kita langsung menuju ke manualnya, kita ke halaman 15. Nah, hari ini codingan ini sudah saya buatkan, jadi teman-teman tinggal ambil aja. Caranya dengan memblok. Kalau sulit, nah kita turunin bawah, hati-hati. Sudah.
baru kita copy. Kita masukkan ke scriptnya, new script ini. Oke, prosesnya udah lama. Oke, sudah. Setelah itu kita run. Jangan lupa ya, setelah udah dimasukkan datanya kita run. Nah, ini proses untuk cancelnya. Oh, jadi di sini ada dua kali ini ya, dua kali pengerjaan. Oke, kita hapus lagi aja, mendingan kita hapus lagi aja. Terus kita ini lagi, paste lagi. Oke, kita run lagi. Jadi, nah di sini udah kelihatan ya area yang mau kita ambil ya, 192 rumah. Ada 192 rumah. Jadi kita tidak perlu ke lapangan ngambil satu-satu. Dengan Google Earth Engine ini membantu kita cepat untuk mengambil data. Oke. Sekarang kita sudah ada di tasknya ini. Oh, I require. Oh no. Oh no, commercial selected. Sudah habis nih kayaknya waktunya nih. Oh tidak, sampai bulan April. Oke. Dah. Ini ada batas waktunya tuh. Saya bilang di Google Earth ini ada batas waktunya. Oke, di Google Earth Engine. Nah, kita run. Data yang tadi sudah kita ambil, kita run. Baru jangan lupa ini kita kasih nama nih, misalkan Hompas Bali, misalkan ya, Hompas Bali nama foldernya. Nanti kita cari ke sini nih, baru kita run. Jangan kita rubah apapun yang ada di situ yang sudah default, udah biarkan aja default. Paling kita menamakannya aja, nanti biar mudah ketika kita mencari di Google Drive. Jadi ini nanti disimpan atau di save di Google Drive. Oh ya, untuk tambahan teman-teman, misalkan ada area yang ternyata tidak sesuai, jadi bisa jadi ini karena ini memakai AI, dia memakai AI secara otomatis, dia mengambil datanya. Jadi ada area yang sebenarnya dapur atau area yang sebenarnya itu bagian dari rumah. Nah, dia akan ikut kena terdelineasi. Harusnya tidak. Nah, itu tinggal hapus aja sih. Simple sih. Sehebat-hebatnya teknologi, memang kita tetap perlu yang namanya cross check. Itu yang bagus seperti itu. Itu seorang desainer yang bagus sih seperti itu. Oke, udah ya. Ekspor rumah final. Kita terus sekarang menuju ke Open Drive-nya. Nah, sekarang kita buka Google Drive. Oke. Kita buka Google Drive-nya. Nah, di sini sudah ke save tapi terpecah-pecah. Jadi satu file SHP itu terdiri dari 6 file. Ada formatnya ya, ada CPG, DBF, Fix, terus PRJ, SHP dan SHX. Nah, Oke, kita mungkin langsung aja menuju ke ininya, ke My Drive, langsung ambil ke Hompas Bali ini, Hompas Bali ya. Klik kanan, terus download. Ini otomatis dia akan menzip. Nah, Hompas Balinya ini, saya bilang kenapa harus dinamakan, karena nanti biar mudah kita mencarinya di foldernya. Nah, oke, sudah ke save. Kita otomatis langsung cari ke sini, terus kita cut aja, pindahkan ke dalam area yang tadi sudah kita namakan. Bukan kelas ya. Tadi ke data JIS, kita taruh di SHP di sini, baru kita paste. Nah, ini Hompas-nya nih, ini Hompas. Kita rename aja kali ya biar gampang ya. Baru kita ekstrak all dan kita centang. Nah, di sini Hompas-nya, di dalam ini ada Hompas. Nah,
ada nanti di dalam ada lagi. Makanya kalau terlalu canggih dia nih, kita cut aja kali ya. Otomatis dan niban itu. Oke. Sekarang kita menuju ke QGIS untuk mengecek area itu benar atau enggak berada di dalam poligon ini, di dalam delineasi ini. Oke. Sekarang kita uncek dulu area kubu balinya ini. Kita uncek dulu ya. Kita uncek. Kita pakai satelit hybrid aja deh, lebih enak deh, lebih gampang. Maksudnya lebih kelihatan seperti nyata. Oke. Kita menuju ke pengambilan data. Ingat ya, Open Data Source Manager ini bentuknya seperti ini. Kayak apa namanya, layer-layer yang bersusun ya. Layer-layer yang bersusun. Terus kita menuju datanya yang tadi kita sudah taruh di GIS Desain Bali, baru di SHP. Nah, baru di dalam home pass-nya. Oke, kita bisa pilih di sini memakai S3 save file. Nah, jadi udah otomatis nih. Oke, ini home pass aja bisa, nanti kita namain home pass aja deh di sini. Baru kita add, close. Nah, ini areanya nih. Untuk kalian kan samar ya, nih samar banget ya tuh areanya itu. Tapi kalau bisa dilihat itu dia udah hampir mau sama ya. Ini mungkin karena lingkungan satu rumah, jadi dihitungnya satu di sini nih. Ini mungkin karena lingkungan satu rumah, kita buka aja deh. Kita mendingan buka aja. Nah, kan kelihatan kan. Nah, jadi kelihatan tuh satu-satu poin-poinnya tuh terlihat ya jelas. Mungkin kita kasih warna hijau biar kontras. Jadi klik kanan, properties, terus di symbology ini kita ganti warna hijau. Kita ganti warna hijau biar mudah dikenali. Kita ganti mungkin 3 kali ya. Apply. Oke. Baru kita oke. Nah, biar teman-teman gampang melihatnya. Nah, tuh area ini ya. Oke, sudah. Nah, sekarang teman-teman sudah mempunyai data home pass. Nah, apa benarkah data ini sesuai dengan yang teman-teman inginkan? Ya, kita bisa aja cek di sini satu-satu kita lihat. Nah, ini kayaknya dalam satu lingkungan rumah ada, ini nggak bisa dipastiin juga ya. Apakah ini memang areanya ini? Nah, ini kayaknya batas pagar deh. Berarti ini jalannya bisa dilihat. Nah, kita kan nggak tahu nih kalau kita pakai Citra, makanya kita harus buka yang namanya Google Route. Oh, ternyata di sini jalannya cuma ada di sini nih. Tuh, ternyata jalannya adanya di situ. Tuh. Oh, ada jalan tuh sampai sini, mentoknya di sini nih. Di kolam renang ini. Nah, malah kolam renang ini nggak masuk nih datanya nih. Oke, kita bisa ganti aja, kita tambahkan aja datanya. Misalkan tadi yang sudah terlalu banyak rumah. Ya, ini mungkin satu lingkungan ya. Tadi yang sudah terlalu banyak, kita bisa edit. Cara editnya itu, nah ini kan kayak satu lingkungan deh. Ini kayak satu lingkungan rumah deh. Masih satu lingkungan rumah. Kita bisa lihat ya di sini ya, ada jalan atau enggak. Oh, ternyata nggak ada jalan. Nggak ada jalan, paling ujung di sini. Oke. Berarti kita tinggal pindahin aja nih dari rumah yang belakang nih. Kayaknya di sini pagar ya. Oke, kita tinggal pindahin aja, ini satu lingkungan deh kayaknya sini. Udah, kita tinggal ekspor. Terus ada tanda pensil, simbol pensil ini kita klik, baru ke kanan ini untuk menambah poin, kalau yang kiri ini untuk mengedit. Nah, ini udah mengedit. Misalkan poinnya mau dipindahkan kemana. Tapi kalau untuk kita men-selected, kita yang menuju ke sini dulu nih, yang warna ini nih. Nah, kenapa warnanya harus hijau? Supaya kita gampang, dia akan berubah jadi kuning tuh. Dia akan berubah jadi kuning.
Setelah sudah kita klik seperti ini, jangan lupa sudah kita klik seperti ini, kita pindahkan. Nah, kita klik aja sekali, udah nggak usah ditekan, baru misal kita pindahkan ke sini aja udah. Nah, terus bagaimana untuk sisa-sisanya yang lain? Nah, sisa-sisanya yang lain bisa kita hapus aja. Misalkan ini dalam satu lingkungan ya. Nah, misalkan kita save dulu, terus kita select lagi seperti ini. Kita select seperti ini ya, kita inginkan, klik. Misalkan kita cuman hanya perlu satu, yaudah kita langsung blok aja seperti ini, terus pencet shift baru delete. Nah, berarti ini sudah di delete ya. Dan bisa cari satu-satu. Nah, ini kayaknya dalam satu lingkungan ya. Nah, bisa juga nih kita klik lagi seperti ini. Nah, jadi karena ini kita memakai AI, jadi memang kita harus sedikit effort ya. Karena nggak semua daerah seperti ini. Ini hanya untuk contoh-contohnya yang di Bali aja nih. Karena Bali kan areanya luas, banyak villa. Nah, kita bisa satu-satu lagi. Sudah kiranya pas ini. Udah kita anggaplah ini pas lah ya. Kita anggap ini pas. Terus kita save. Baru tanda pensil ini kita uncheck. Oke, berarti di sini nanti rumah atau home pass-nya udah nggak ada lagi. Oke, udah ya. Nah, sekarang kita masukkan ke base map root. Oke, kita masukkan ke base map root. Nah, sekarang teman-teman setelah sudah menerima area home pass, ini mengilustrasikan kan, berandai-andai. Misalkan area yang sudah ditentukan oleh sales itu ada di daerah Kubung sini. Tadinya areanya juga sudah dilihat, misalkan di daerah sini ya. Misalkan daerah sini. Nah, terus kita lihat nih di mana letak feeder atau petikan yang untuk masuk ke area distribusi sini. Kira-kira areanya di mana sih? Nah, ya kan? Kira-kira areanya di mana? Kita kan nggak tahu nih. Misalkan ada masuk ke dari sini. Misalkan dari area sini ya. Di sini kita ada petikan. Nah, udah kita tentukan aja area itu. Dengan misalkan mau nantinya ada jalur kabel. Kalau standar dari Telkomsel, jarak antar tiang itu full antar tiang, mau itu feeder, mau itu distribution itu 50 meter. Itu untuk keamanan pengguna jalan yang ada di bawah tiang itu. Jadi misalkan tiang itu kendor ataukah nanti ada penarikan yang lebih ini, jadi itu amannya itu dari Telkom itu sudah memberi jarak tuh 50 meter. Oke, nanti kita akan membuat tiang secara otomatis per 50 meter. Dari mana caranya? Nah, kita harus tentukan dulu area kabel nanti yang mau dilewati tiang. Jadi dalam sistem telekomunikasi untuk desain itu ada dua biasanya. Yang pertama, kita desain full dari studio. Dari studio ini kita tentukan areanya yang di mana, tepatnya di mana, terus bahkan titik-titik nanti akan ditanam tiangnya itu. Karena di sini sudah kita memakai sistematis geoanalisis. Jadi kita berdasarkan analisis di peta. Nanti orang lapangan tinggal turun mengikuti area yang sudah kita buat. Jadi benar-benar sudah presisi. Atau cara yang kedua, mereka turun ke lapangan duluan menentukan titik-titik tiang yang sudah ada sebelumnya. Misalkan area itu kalau sudah ada titik tiang. Kalau misalkan area itu belum ada titik tiangnya, kita harus menentukan di mana titik-titik tiang itunya. Jadi setelah kita udah mengetahui apa yang harus kita lakukan untuk desain ini, apakah dengan cara kita survei yang di lapangan yang umum dilakukan atau full dari studio. Nah, sekarang yang akan saya contohkan di sini yang full dari studio ya. Jadi kita menentukan tiangnya itu nanti di mana aja yang akan ditanam. Nah, untuk standarisasi yang diberikan oleh Telkom itu untuk jarak interval antar tiang itu 50 meter. Jadi di situ tidak terlalu jauh juga tidak terlalu dekat. Jadi memang 50 meter itu untuk jarak yang stabil gitu loh. Misalkan ada kalau kendor jadi
Kalau misalkan kejauhan juga kan bisa mengakibatkan itu kendor ya, atau melonggar gitu ya. Kalau terlalu dekat juga nanti terlalu banyak juga tiang gitu loh. Jadi jaraknya yang pas itu 50 meter. Itu standarisasi dari Telkom. Nah, kita untuk melakukan hal itu kita bisa langsung analisisnya dengan memakai QGIS. Dengan pendekatan processing geoanalisisnya kita buka di manualnya itu dengan nama points along geometry. Nah, 3 nih. Nah, points along geometry ini untuk menentukan di mana titik-titik tiang secara analisis yang presisi, jadi 50 meter. Nah, di sini kan kita udah ngeliat ya jalan mana aja dan rumah yang kita beri nanti